Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Izin Komandan melaporkan gabungan Polsek Waibungur bersama Polsek Probolinggo. Kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur kian meluas. Banyak satwa mati akibat terbakar. Kawanan perampok bersenjata api ditembak polisi Lampung Utara. Seorang pria 84 tahun di Pesawaran ditangkap karena mencabuli cucunya. Izin Komandan melaporkan gabungan Polsek Waibungur bersama Polsek Probolinggo. Kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur terus meluas. Hingga Rabu siang tercatat lebih dari 200 hektar lahan di 6 lokasi yang terbakar. Kebanyakan yang terbakar adalah padang ilalang. Sejumlah petugas TNWK dibantu tentara dan polisi saling bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadaman tidak mengerahkan mobil damkar karena sulitnya medan menuju lokasi kebakaran. Kebakaran di Taman Nasional Waikambas terindikasi kuat sengaja dilakukan oleh para pemburu liar. Ini rutin terjadi saat kemarau tiba dan petugas kesulitan memberantasnya. Alang-alang. Masih kalau kebakaran di Waikambas masih ulah oknum masyarakat manusia ya. Kemudian indikasinya bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan ilegal seperti perburuan liar. Kawasan kita itu setiap jengkal bisa dimasukin orang. Nah, jadi semuanya kan bisa lihat ya, di mana aja bisa masuk kita. Artinya kita nggak bisa memasang orang setiap meter. Nah, kelemahan kita di situ karena Polres Lampung Timur, karena mereka punya berkepentingan untuk mencari satwa-satwa liar, satwa-satwa yang ada di Waikambas, terutama satwa yang dilindungi seperti gajah, harimau. Bahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka membakar hutan tersebut karena menimbulkan tumbuhnya yang rumput-rumput yang baru, karena menimbulkan menjangan itu datang ke situ karena mereka untuk menangkap daripada satwa-satwa liar yang dilindungi. Dampak kebakaran ini belasan ekor hewan liar di TNWK seperti landak, kera, burung, dan rusa mati terpanggang. Beberapa hewan yang masih hidup diselamatkan dan dikarantina petugas. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Rabu siang. Api cepat membesar dan menjalar hingga mendekati permukiman di daerah ini. Warga yang khawatir rumahnya terbakar berjibaku memadamkannya dengan alat seadanya. Asap dampak kebakaran ini juga menutupi Jalan Sumatera Lintas Timur. Asap itu mengganggu jarak pandang pengemudi mobil dan pengendara motor yang melintas. Sebagian pengemudi menyalakan lampu kendaraannya saat melintasi asap tebal untuk mencegah terjadinya tabrakan dengan kendaraan lain. Ya. Menurut petugas damkar, terdapat 4 titik api. Penyebab kebakaran diduga dipicu api puntung rokok yang dibuang sembarangan. Untuk hari ini sudah 3 titik api yang sudah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada titik api lagi yang menjalar ke pemukiman warga. Kalau setiap harinya pasti ada itu Pak ya? Setiap harinya minimal 4 sampai 5 titik api.
Kebakaran bisa dipadamkan setelah 2 jam petugas damkar tiba. Petugas mengimbau pengendara motor dan mobil tidak membuang api puntung rokok sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Lampung Selatan hingga Selat Sunda. Ini dikatakan para nelayan pesisir Kalianda Lampung Selatan Rabu siang. Mereka memilih tidak melaut sementara sambil menunggu cuaca normal. Untuk mengisi waktu liburnya, mereka memperbaiki alat menangkap ikan dan perahu. Menurut nelayan, lokasi paling banyak ikan di sekitar Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Namun saat ini ombak di sekitar Gunung Anak Krakatau tinggi mencapai 3 meter. Angin di tengah laut juga kencang. Itu membahayakan keselamatan para nelayan karena dapat menyebabkan perahu terguling dan karam. Ya lagi angin-angin besar. Ya sekitar 2,5 meter 3 meter lah ombak itu. Jadi cuaca buruk. Cuaca buruk. Hujan nggak di sana, Pak? Hujan deras. Terus hasil tangkapan gimana, Pak? Hasil tangkapan ya rada mengurangi. Biasanya sekali berlayar berapa kita dapat? Kalau lagi banyak. Kalau lagi banyak itu ya lumayan lah untuk ini. 1 fiber, 2 fiber sekali. Sekarang berapa? Paling 1 fiber. Karena banyak nelayan yang tidak melaut, pasokan ikan ke pedagang di pasar ikan Kalianda menurun drastis. Akibatnya harga ikan laut naik. Layang, semua naik. Semua jenis ikan naik? Iya. Apa penyebab naik, Bang? Angin, Faktor cuaca? cuaca. Pasokan dari nelayan gimana, Bang? Ya agak kurang. Kurang juga. Harga ikan laut naik hingga Rp10.000 per kilogram. Ikan tongkol yang semula Rp40.000 kini jadi Rp50.000. Ikan bekerek yang semula Rp35.000 jadi Rp45.000. Ikan kembung kini tembus Rp70.000 per kilogram. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sungai di kota Bandar Lampung banyak yang tercemar sampah. Saat musim kemarau, sampah kian menumpuk dan tidak hanyut ke hilir karena sebagian besar sungai mengering. Salah satunya Sungai Kebon Jeruk, Tanjung Karang Timur. Warga yang tinggal di bantaran sungai resah dengan tumpukan sampah yang menimbulkan bau dan berisiko menyebarkan penyakit. Dari mana-mana. Termasuk warga sini? Iya. Alasan warga untuk buang di sini kenapa sih, Bu? Ya nggak ada yang ngambil sampah di sini, kayak mana? Nggak ada yang ngambil sampah. Kalau misalnya sampah diambil tiap hari, mungkin nggak ada yang buang ke kali kan? Sementara itu, Ketua RT di daerah ini menyatakan sudah berupaya keras membersihkan sungai dari sampah dengan rutin menggelar kerja bakti. Namun sampah tetap menumpuk karena banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Dan kalau warga kita udah kasih tahu beberapa kali, tapi kan namanya warga ya Mbak, dikasih tahu yang satunya kadang-kadang malam buangnya kita nggak tahu. Terus itu aja. Oke. Tadi sempat ada laporan dari mereka, memang tidak ada sokli yang masuk ke dalam, itu benar nggak Pak? Kalau sokli itu masuk, Mbak, dia cuma hanya di RT 02 dari Gang Serumpun 1 sampai belakang aja. Warga diimbau meningkatkan kesadarannya tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah yang layak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.